bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oh ya. Ini sudah hadir semua belum ya? Sembilan 19 orang. Kita tunggu sebentar ya. Kita mulai jam 7. Dia 35-an, 2 menit lagi. Kita tunggu yang belum join. Kita mulai saja ya, biar nanti nggak terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Oke. Semester 2 ya, berarti masih maba juga ya? Belum tua ya? Masih maba semester 2. Oke, jadi untuk semester ini terima kasih sudah melanjutkan perjuangannya ya. Kemarin di semester 1 gimana rasanya kuliah untuk pertama kali? Ada yang bisa memberikan cerita-cerita dulu mungkin? Share-share pengalaman? Gimana kuliahnya dulu di semester 1 rasanya? Ya, rasanya kaget, Pak. Kagetnya gimana? Mas Farhan, gimana? Ya, kan dulu saya di SMA Seperti kan, Pak. angin, Pak. Satu-satu, Mas Farhan dulu, gimana? Kan dulu saya di SMA kan, Pak. Belum Ya, diajari banyak-banyak tentang praktek begitu, Pak. Masuk di elektronika ini langsung kaget, Pak. Soalnya banyak prakteknya gitu. oh ya. Ya sama ya, dulu saya juga SMA ya, share pengalaman juga SMA, terus masuk kuliah itu ya langsung ya jeglek itu. Soalnya yang tadinya cuma teori kan, terus tahu-tahu praktek terus ya kan, terus mau nggak mau harus buka internet terus gitu. Itu ya bedanya kalau SMA sama kuliah. Terus tadi siapa Mas? Mas siapa tadi yang mau share pengalaman juga? Yang katanya seperti angin tadi. Saya, Pak. Oh ya, gimana Mas Agus? Itu bisa seperti angin. Lah, tahu-tahu udah ujian akhir, Pak. Iya, Terus rasanya cepat 3 banget ya. semester. Rasanya cepat sekali ya. Iya, Pak. Soalnya juga karena daring ya, jadi memang rasanya jadi cepat sekali. Kalau misalnya tatap muka itu malah bisa kebalikannya, Mas. Jadi rasanya itu lama sekali gitu loh. Jadi capek. Jadi nggak kerasa secepat sekarang. Karena kita daring sekarang, jadinya rasanya itu cepat sekali. Gitu. Oke, ada Mas Farhan, kemudian Mas Agus,
Ada yang mau share pengalaman lagi kuliah di semester 1 kemarin gimana rasanya? Cuma 2 orang aja yang merasakan sensasi kuliah di semester awal-awal. Cuma 2 orang ya? Oke. Kurang marem, Pak. Siapa ini? Mas Rizal. Kurang maremnya gimana, Mas? Nggak bisa maksimal pembelajarannya, belum bisa praktek dan lain-lain. Belum bisa mengekspor kampus, gitulah, Pak. Iya, betul ya. Ya, semuanya memang sedang merasakan hal yang sama ya. Jadi saya juga susah sekali istilahnya untuk menyampaikan materi ya, karena memang ada sesuatu yang harusnya itu dipegang gitu loh. Dipegang dengan tangan, nggak cuma dilihat. Kalau daring kan cuma melihat, nggak bisa praktek. Apalagi kalau nyuldir itu prakteknya gimana kalau daring. Kan nggak mungkin ada gambar komponen di layar monitor terus disoldir, malah nanti layar monitornya yang leleh. Ya mudah-mudahan aja COVID-nya segera berakhir lah, terus kita bisa segera bertatap muka, kelas luring tuh, jadi ya kita bisa langsung praktek lah. Kalau di Gunung Kidul tuh aslinya sudah siap Gunung Kidul tuh. Lab komputernya sudah komplit, wifi di room-nya juga sudah nyala, terus lab elektronikanya juga kemarin saya ngecek itu juga sudah 100% full, cuma tinggal ya nggak ada orangnya aja. Itu jadinya ya semoga aja COVID-nya segera mereda lah. Dan bisa segera Amin. tatap muka. Amin. Amin ya. Baik, untuk pertemuan pertama ini, jadi kita istilahnya belum sepanang dulu ya. Jadi kan saya mengampu 2 mata kuliah untuk yang di GK ini. Yang pertama komputasi numerik dan bahasa Inggris. Nah kalau bahasa Inggris saya yakin semuanya udah bisa ya. Udah bisa bahasa Inggris semuanya ya. Ada yang belum bisa bahasa Inggris? Ada yang belum bisa bahasa Inggris? Belum, Mbak. Belum bisa. Belum, Mbak. Kalau belum bisa bahasa Inggris, harusnya nggak bisa pakai Google Meet harusnya. Atau Google Meet-nya malah bahasa Indonesia. Itu, Pak, Waton memencet ya. Iya ya, bahasa Inggris ya. Ini juga saya agak rancu melihat dari kurikulumnya ini. Jadi kan kurikulum kita kan sekarang kurikulum merdeka ya. Jadi saya share aja ya. Saya screen dulu aja. Bentar untuk lihat nggih. Saya screen untuk kurikulumnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sudah ketemu Pak Aris di semester 1? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, berarti sudah ketemu kaprodinya nggih. Itu kaprodi kita Pak Aris. Itu Pak Aris bersama Mas Ardi, kemudian Pak siapa lagi nggih. Itu kan menyusun kurikulum. Nah, kurikulumnya namanya kurikulum merdeka. Ini saya share dulu. Ya, terlihat nggih? Terlihat, Pak. Ya, jadi untuk bahasa Inggris itu ini teori ya, 2 SKS. Jadi nanti kalau teori dipastikan besok di semester akhirnya itu ujiannya juga ya menjawab pertanyaan gitu loh, bukan presentasi. Nah di sini kan dijelaskan kalau bahasa Inggris itu nanti membahas tentang bentuk-bentuk geometri, terus jenis-jenis pekerjaan, lowongan pekerjaan maksud saya. Terus ini position ya, ini bukan postion, tapi position di suatu pekerjaan. Jadi misalnya sebagai manajer atau sebagai supervisor seperti itu. Kemudian ini ekspresi untuk quantity, jadi misalnya liter, kemudian ada meter kubik dan sebagainya. Nah itu quantity. Kemudian natural dan artificial process, jadi proses yang terjadi secara alamiah dan tiruannya itu juga nanti dibahas.
Kemudian manual itu kalau kita membaca manual book, seperti kita kalau buka Stack Overflow, kemudian buka docs, dokumentasi suatu suatu bahasa pemrograman, atau buka misalnya baca buku manual penggunaan alat seperti itu juga dibahas. Kemudian perbedaan antara bahasa Inggris Amerika dan British, ini kan ada perbedaan seperti nanti color atau color, nah itu kan ada perbedaannya. Kemudian berbicara di umum, nah ini yang agak membingungkan kalau selama COVID ini kita sepertinya nggak bisa melakukan ya. Kemudian rumus matematika, cara membaca rumus matematika, kemudian interview, kemudian tabel, klasifikasi dalam tabel, grafik, dan diagram. Nah, ini kan banyak sekali ya. Ini kan banyak sekali. Terus sekarang saya mau kesepakatan aja. Karena banyak ini, mana mau yang diambil tuh yang mana? Ada yang mau kasih saran dulu? Ini banyak sekali. Ke-16 pertemuan nggak bakal tercapai ini. Ada yang mau kasih saran dulu mungkin? Saya Pak. Gimana? Interview ya. Oke, tak catat dulu. Berarti tak catat dulu interview. Terus ada yang lain? Job vacancy, Pak. Oke, interview dan job vacancy. Ada yang lain lagi? Minimal 8 lah, minimal 8. Yang itu Pak, mathematical formula. Oke, mathematical formula. Kemudian baru 3. Berarti interview, job vacancy, mathematical formula, cara membaca rumus matematika. Gimana ya? Position. Oke. Position. 4 lagi. Kalau geometrical shape udah paham ya. Misalnya circle, rectangle. Ini ada yang saran American British. Oke, American British ya. Memang perbedaannya banyak ya. Terus kalau kita berkomunikasi menggunakan American English, itu di orang Inggris itu kadang kita itu beda pemahaman. Apalagi dengan orang India itu sangat beda pemahaman karena orang India kan British dia basicnya. Ini kurang 3, 6, 7, 8. Interview, job vacancy, formula, position, American British. Yuk. Speaking in public. Oke, speaking in public. Ini agak sulit loh ini, Mas. Soalnya baru COVID loh ini. Nanti kalau harus keluar, susah loh ini, speaking in public. Nah, nggak apa-apa, kita catat dulu. Ya, kurang 2 lagi, 7 dan 8. Interview, job vacancy, mathematical formula, position, American British, speaking in public. Ada yang lain? Yang Pak Irfan sarankan tadi, Pak, yang apa? Yang mana? Yang geometrical shape? Atau yang mana? Oh, yang manual. Oke, yang manual. Oke, satu lagi. Berarti tak kompliti aja ya, satu lagi ya. Ini kan sudah interview. Oh, ini ada satu lagi apa? Quantity expression. Oke, sudah komplit ya. Quantity expression. Sekarang saya ganti share screen lagi. Kita ke yang tadi sudah di list. Kita sudah mendapatkan 8 topik yang akan kita bahas.
jendela. Nah, oke, sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Oke. Baik, jadi ini saya save dulu. Saya save dulu. Ini jadi mata kuliahnya bahasa Inggris ya. Untuk jumlah mahasiswanya berapa ini? 30. Saya cek WhatsApp aja ya. Di grup WhatsApp-nya itu ada 34 partisipan. Berarti 33, betul nggak? 33 mahasiswa. Iya Pak, betul Pak. Oke. Semesternya 2020 genap. Oke, kita mulai perkuliahan 9 Februari ini ya. 9 Februari. Terus jumlah pertemuannya nanti 16 pertemuan. Jenis perkuliahannya teori. Nah, untuk kegiatan perkuliahannya sekarang. Jadi kan ini ada beberapa materi. Ini enaknya gimana ya? Bentar. Saya sekalian mencatat. Jadi ini saya istilahnya sudah membuat mind mapping juga. Jadi kalau apa namanya nanti untuk belajar itu enak. Jangan genap. Ini jadi tadi yang sudah ditulis kan ada yang pertama interview ya, interview. Jadi interview, nah, jadi interview nanti yang dibahas itu kita pengenalan dulu, introduction to interview itu apa, terus interview preparation sama job interview question and answer. Itu kemudian job vacancy sama juga how to read. Introduction dulu, how to read, kemudian bagaimana cara menulis application letter. Jadi kan biasanya application letter itu kan ada yang fisik, ada yang bentuknya email. Itu jadi cocok ya. Kemudian yang agak melompat nih mathematical formula, nanti kita atur ulang lagi. Jadi pertama kan job vacancy. Kalau kita lihat kan job vacancy. Kemudian setelah punya job vacancy, terus kita belajar speaking in public. Nah, speaking in public itu gimana supaya nanti bisa mendukung di interview. Itu jadi interview, job vacancy, speaking in public. Kemudian ini terakhir aja American British, manual itu juga terakhir. Kemudian mathematical formula itu juga terakhir sama dengan quantity expression. Jadi nanti quantity expression kita letakkan mungkin ya setelah mathematical formula. Jadi ini ya, jadi ini untuk apa namanya? Apa yang akan dipelajari jika kita mengambil 8 materi ini. Nah, ke 8 materi ini nanti kita bagi, jadi kan kita punya 16 pertemuan ya. Jadi efektifnya nanti tinggal 15, kita mulai dengan tinggal 15. Terus untuk yang pertama kita akan belajar tentang job vacancy dulu. Nah, jadi kita urutkan dari job vacancy. Setelah job vacancy, kita kan di situ nanti belajar apa itu lowongan pekerjaan, terus bagaimana cara membaca sebuah lowongan pekerjaan, bagaimana cara kita memahaminya gitu. Kemudian terus bagaimana cara kita nulis surat lamaran. Nah, biasanya kan kita sering lihat meme-meme itu loh yang di Twitter itu kan, nulis surat lamaran tuh cuma pakai bahasa kasar atau nanyain ada lowongan atau enggak. Nah, itu kan nggak bener itu. Nah, nanti kita ajari cara nulis surat lamaran yang benar itu gimana. Nah, kenapa ini job vacancy itu masuk di D4 elektronika? Nah, kan kita emang ranahnya ke sana kan. Jadi lulusan dari D4 elektronika kan langsung bisa bekerja. Nah, salah satu cara untuk bisa bekerja itu kan ngelamar pekerjaan. Nulis surat lamaran seperti itu. Nah, itu jadi makanya kita berikan materi tentang job vacancy ini. Nah, kemudian interview juga penting. Interview dasar aja. Kita kan karena masing-masing perusahaan memang punya model interview sendiri-sendiri ya.
Nanti kita kasih dasarnya aja, yang umum itu apa, terus yang nanti biasanya spesifiknya itu seperti apa. Jadi mungkin seperti pertanyaan mengenai cara mendeskripsikan skill yang dimiliki, kemudian cara mendeskripsikan kekurangan yang dimiliki, terus bagaimana cara menjelaskan bagaimana cara, yaitu istilahnya biar kekurangan itu menjadi kelebihan. Jadi nanti si interviewernya itu paham dan mau mau menerima kita gitu. Jadi kita basic aja. Nah, untuk position, kemudian setelah itu kan position. Jadi position itu apa sih position? Nah, jadi nanti itu di sini kan kita deskripsikan dulu position di suatu pekerjaan itu apa aja, kemudian cara mendeskripsikan position. Nah, setelah itu kan kita menggunakan, biasanya position itu kan digunakan di dalam sebuah kalimat. Jadi, walaupun misalnya manager, supervisor, dan sebagainya itu sudah menunjukkan position, tapi untuk biasanya kan position itu kan ditunjukkan dalam sebuah kalimat-kalimat, gitu kan. Nah, itu nanti kita ajarkan juga, itu biasanya position itu kan masuk juga di dalam vacancy dan tadi penulisan surat lamaran, itu tadi position. Nah, untuk yang lain seperti mathematical formula juga ya dasar aja, nanti cara bacanya gimana, terus kalau kita nggak tahu cara bacanya, terus nanti ngakalinya gimana, itu juga ada. Kemudian speaking in public itu nanti kita berikan kunci-kuncinya biar bisa ngomong secara secara luwes, menggunakan bahasa Inggris yang istilahnya bahasa Inggris yang basic, menggunakan kata-kata yang basic itu biar bisa luas. Kemudian apalagi nih, American British. Kalau ini American British nanti cukup teori aja ya, kita tunjukkan perbedaannya. Dan yang terakhir nanti kan manual. Nah, manual ini yang agak susah karena manual tiap-tiap istilahnya ada produk, ada software dan sebagainya itu kan berbeda-beda. Nah, nanti kita ajarkan bagaimana cara membaca manual yang umum aja. Nah, itu cara membaca manual yang umum, kemudian cara mencari misalnya suatu pemecahan masalah dari suatu problem, misalnya kalau melihat ada suatu alat rusak, biasanya kan ada buku panduannya, ada buku manualnya, itu cara memecahkannya gimana, nah, seperti itu aja. Baik, gimana? Apakah ada yang belum serp dengan materi yang dipilih? Mungkin bisa kasih masukan. Nanti ini saya share, tenang aja, nanti saya share. Jadi ini apa yang akan kita pelajari ini nanti akan saya share di grup. Jadi nanti bisa istilahnya siap-siap. Nah, untuk urutannya materi nanti saya urutkan dulu. Jadinya nanti minggu depan kita mulai belajar sesuai dengan urutan yang sudah saya susun. Jadi istilahnya biar nggak lompat-lompat. Kok dari habis belajar interview kok tahu-tahu belajar mathematical formula. Nah, maksud saya seperti itu. Biar urut aja. Baik, ada yang kurang serp dengan materinya? Materi yang dipilih? Bisa kasih masukan? Kalau tidak ada, saya kembali ke kontrak perkuliahan lagi. Jadi pertama kan kontrak perkuliahan ini penting supaya nanti Anda itu belajarnya enak, biar jelas cara belajarnya gimana, kemudian penilaiannya gimana. Nah, ini saya masih kosongi. Nah, sekarang ini kan kuliahnya teori. Kira-kira Anda maunya bentuk kuliahnya seperti apa? Mau presentasi kek? Mau mendengarkan ceramah sampai ngantuk kek? Atau mau di-drill soal-soal atau gimana? Monggo. Saya kasih kesempatan dulu untuk kasih pendapat. Karena nanti yang belajar Anda soalnya, bukan saya. Saya, Pak. Iya, monggo Mas Dika. Gimana Mas Dika? 75% materi, 25% tuh. Oke, berarti 75% materi. Ini dari Mas Dika nggih, saya catat dulu. 75% materi, 25% tugas. Baik, terus ada yang lain? Mas Dika mengusulkan 75% materi. Berarti nanti ya materi PowerPoint biasa nanti. Ya siap-siap ngantuk ini nanti.
Terus 25%-nya tugas. Ya, ada yang lain monggo. Masa 30 orang, 29 orang yang hadir, pikirannya sama dengan Mas Dika semua. Pak, kalau yang pengalaman tahun kemarin itu yang paling Ya. baik, Pak. Oh, pengalaman yang baik ini, 75% materi, 25% tugas. Oke, catat dulu ya. Mas Susilo. Gimana, Mas? Untuk pengalaman tahun kemarin yang cuttingnya kita yang ampu oleh Bapak itu yang paling baik itu gimana, Pak? Oh ya, kalau yang paling baik ya, jadi karena kita daring kan, daring itu kan berarti istilahnya aktivitas mahasiswanya kan kurang ya. Ya, tidak ada yang menampik bahwa hal itu tuh memang benar-benar terjadi. Kuliah daring, aktivitas mahasiswanya kurang untuk istilahnya berkolaborasi, bekerja sama. Nah, jadi kalau menurut saya yang baik ya, menurut saya yang baik itu nanti materinya itu malah dibalik. Materinya itu 25%. Nah, jadi istilahnya itu materinya itu hanya sebagai gambaran. Gambaran istilahnya sebagai pancingan. Pancingan untuk mengerjakan 75% tugas. Tugasnya itu bukan tugas gini, Mas, bukan tugas berat, tapi tugasnya itu tugas seperti membaca buku, kemudian bikin presentasi, terus nanti jenengan semua yang presentasi di depan teman-teman begitu. Nanti kan jadi istilahnya sama-sama belajar, Anda belajar, kemudian teman-teman Anda juga belajar. Nah, nanti kalau ada yang kurang nanti baru kita tambahkan itu. Jadi di 25% materinya itu nanti istilahnya sebagai penambahan dari apa yang sudah Anda pelajari. Jadi dibalik itu gimana kalau begitu? Jadi nanti dikelompokkan, Mas. Jadi kan nanti ini tidak sendiri-sendiri tapi dibuat kelompok. Nah, itu nanti per kelompok itu nanti kan ada 8 materi ini kan, 8 materi. Nanti per kelompoknya itu mengerjakan satu materi, bikin istilahnya bikin satu makalah dan satu PPT itulah ya cukup. Jadi menjelaskan misalnya interview itu apa, kemudian kalau dalam bahasa Inggris itu umumnya interview itu seperti apa, kemudian contoh-contoh pertanyaannya seperti apa, kemudian contoh-contoh jawabannya seperti apa. Nah, itu Anda jelaskan ke teman-teman. Nah, nanti biar teman-teman yang lain itu menanggapi. Jadi supaya Anda belajar, teman-teman yang lain juga belajar. Jadi istilahnya tidak cuma menerima saja. Kalau kita yang ngomong terus kan nanti Anda cuma menerima terus gitu kan. Nah, jadi tidak ada istilahnya interaksi Anda dengan teman-teman gitu. Nah, jadi kalau di 75% tugas, yang tugasnya itu dalam bentuk membuat makalah untuk dibagikan saat Anda presentasi, terus dan membuat PPT untuk Anda presentasikan, jadi kan Anda belajar. Anda itu belajar mengenai topik yang akan Anda sampaikan. Itu bagaimana? Itu saran saya seperti itu, dibalik. Pak, untuk misalnya contohnya kalau seperti itu pembuatan makalah presentasinya itu menggunakan bahasa Indonesia dulu, terus contohnya pakai bahasa Inggris atau semuanya pakai bahasa Inggris, Pak? Bahasa Indonesia dulu, Mas. Itu bahasa Inggris semuanya, besok ada lagi, Mas, bahasa Inggris profesional, Mas. Kalau mau bahasa Inggris semuanya nggak apa-apa, Mas. Kan, Pak? Topet, Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti makalahnya boleh dalam bentuk bahasa Indonesia, terus nanti dicontohkan ke bahasa Inggris, karena ini kan masih memang baru bahasa Inggris ya, bahasa Inggris pengenalan ya. Jadi tidak 100% bahasa Inggris. Nanti di semester 4 Anda baru full bahasa Inggris. Bahasa Inggris profesional ada lagi, tenang aja. Jadi itu gimana? Kalau saran saya itu tadi 75% itu 75% itu tugas. Tugasnya itu dalam bentuk makalah dan PPT untuk tiap topik ya, untuk tiap topik, dan PPT untuk tiap topik per kelompok. Nah, itu. Kemudian 25%-nya itu nanti materi dari saya. Nah, itu materinya itu nanti bentuknya kita istilahnya mengextend dari materi yang sudah ada sampaikan. Jadi kan nanti ada sebagai tambahan informasi gitu. Itu bagaimana?
kalau yang saya sarankan seperti ini. Jadi nanti Anda juga punya istilahnya punya portofolio gitu loh. Anda sudah pernah bikin makalah ini dan PPT ini, kemudian bisa Anda share untuk ya mungkin kalau ada yang membutuhkan gitu. Jadi cuma tidak hanya numpuk tugas saja gitu. Kalau ini kan lumayan ada yang bisa sebagai bahan presentasi gitu loh, makalah dan PPT. Bagaimana? Ada yang mau memberikan saran? Setuju? Kalau saya setuju. Oke. Gitu nggih. Jadi untuk kegiatan perkuliahannya, jadi untuk yang bahasa Inggris 75% di tugas. Nah, itu tugasnya itu dalam bentuk makalah dan PPT. Untuk tiap topik ini kan ada 8 topik ya, nanti dibagi. Ini ketua kelasnya siapa ini? Ketua kelasnya di sini. Halo, ketua kelasnya? Andrian, Pak. Adrian. Iya, Pak. Oke. Nah, Mas Andrian, nanti tugas Anda setelah ini mungkin bisa dicatat ya. Itu kan di dalam grup kan sudah dikumpulkan nggih, satu kelas jadi satu kelas full nanti dibagi Mas. Dibagi menjadi 8 kelompok, itu monggo. Nah, itu baginya yang rata ya, jangan apa namanya istilahnya sing sak senenge gitu loh. Aku seneng karo iki, aku seneng karo iki gitu ya. Jangan seperti itu ya. Oke, dibagi merata, dibagi menjadi 8 kelompok. Kemudian apa namanya? Per kelompok itu membuat ini Mas, membuat makalah dan PPT untuk tiap topik. Jadi langsung dibagi. Misalnya kelompok 1 kedapatan interview, terus kelompok 2 mendapatkan position. Nah, itu. Bisa, Mas? Bisa, Pak, bisa. Oke. Jadi kira-kira bisa jadi kelompoknya kapan? Jumat, Mungkin Sabtu? nanti bisa langsung dibagi, Pak. Oke, langsung dibagi. Oke. Berarti gitu, nggih. Nah, berarti ini untuk kegiatan perkuliahannya seperti ini. Nah, untuk penilaian sekarang. Jadi penilaian saya manut jenengan. Untuk kehadiran mau berapa persen? Ada 4. Kehadiran tugas mid semester dan tugas akhir atau UAS. Untuk kehadiran mau berapa persen dulu? 10%, Pak. Oke, 10%. Kemudian untuk tugasnya 75% loh, ingat loh, ini berat loh hati. Harusnya nilainya lebih gede. Karena 75% tugas ya di kegiatan kuliahnya. Mau dikasih berapa tugasnya? 60%. Oke, 60%. Berarti masih ada 60-70, berarti masih ada 30. Mau pakai mid semester atau enggak? Nggak usah ya. Biar presentasi terus ya. Ya, nggak usah ya. Nah, dihapus saja. Berarti nanti tugas akhir UAS-nya 30%, nggih? Nah, Iya, Pak. berarti kehadirannya 10%, tugasnya 60%, kemudian tugas akhir UAS-nya 30%. Baik. Baik, ini yang bahasa Inggris kita cukup. Oke. Jadi kita mulai kuliahnya harusnya kan minggu ini kan, tapi kan kita mundur seminggu besok, jadi minggu depan baru kita mulai materi pertama. Kemudian untuk kegiatan kuliahannya itu 75% tugas dalam bentuk makalah dan PPT untuk tiap topiknya per kelompok, nanti dibikin per kelompok. Kemudian 25%-nya itu materi dari saya. Kemudian untuk penilaiannya kehadiran 10%, tugasnya 60%, dan di tugas akhir atau UAS-nya 30%. Berarti nanti tugasnya dikerjakan yang sungguh-sungguh ya. Ini kan gede sendiri nih porsinya. Kemudian materinya ada 8, interview, job vacancy, mathematical formula, position, American and British, speaking in public, manual, dan quantity expression. Ada 8. Nanti bisa dibagi oleh Mas Andrian ya, bagi oleh Mas Ketua untuk ke 8 kelompok. Baik, untuk bahasa Inggris cukup. Sekarang kita ke satu lagi, komputasi numerik. Nah, ini yang agak rumit ini, komputasi numerik nih. Sebelum ke situ, saya ingin share link dulu di grup WhatsApp. Bisa langsung diisi ya, supaya saya bisa tahu nanti komputasi numerik itu mau saya bawa kemana. Ini bisa dicek di grup WhatsApp.
sudah ada. Saya share juga di sini. Oh, ada pertanyaan. Untuk tugas individu bagaimana? Apakah tetap ada atau tidak? Ya, pengalaman ya, Pak. Jadi di semester kemarin itu saya mengadakan tugas individu, Mbak. Jadi ada yang protes, Mbak. Tugas individunya kan saya gunakan sebagai pengganti presensi. Totalnya ada 28 tugas individu, Mbak. Nah, itu dia rajin, orangnya rajin. Jadi dia itu kalau datang mesti datang kuliah, mesti hadir. Tapi tugasnya nggak pernah ngumpulin, Mbak. Itu masalahnya. Jadi kemarin tuh ada hampir ya 25% tuh tugasnya nggak lengkap, tugas individu. Terus ya, nilainya C gitu, Mbak. Jadi untuk sekarang supaya bisa bekerja saling membantu kan karena tidak semua mahasiswa itu ada kesempatan senggang waktunya gitu ya. Jadi bisa saling membantu. Jadi saya bikin grup, Mbak. Jadi per kelompok-kelompok, tugas kelompok. Kalau tugas individu nanti takutnya seperti itu lagi. Banyak yang nggak sempat ngerjakan, terus akhirnya nggak ngerjakan, terus nilainya jatuh. Itu. Oh ya, ini Mas Susilo. Mas Susilo belum bisa presensi. Oke, nggak masalah, nggak apa-apa. Sudah saya catat. Wah, itu formnya diisi dulu nggih yang itu. Jadi nanti untuk komputasi numerik ini agak beratnya seperti ini, Mas dan Mbak. Jadi kita itu membutuhkan minimal laptop, istilahnya itu untuk komputasi numerik. Jadi minimal laptop untuk jalankan MATLAB. Kenapa kita memerlukan MATLAB? Jadi, bentar ya, saya tak share screen dulu untuk MATLAB-nya. Stop sharing. Oh, maaf ini, saya salah share screen. Nah, ketikkan presentasi dulu. Jadi kita membutuhkan laptop itu untuk mengkomputasi rumus-rumus ceritanya itu. Nah, rumus-rumusnya itu kan kalau menggunakan C yang bisa dijalankan di handphone atau menggunakan Python itu kan dia tidak punya fitur untuk membuat grafik gitu loh. Itu istilahnya. Jadi kalau misalnya harus menggunakan MATLAB, nah itu cuma bisa dijalankan di laptop, itu masalahnya. Jadinya saya survei dulu, itu survei laptop, kira-kira bagaimana, apakah mahasiswa di sini itu ready dengan laptop. Kenapa? Karena memang kebutuhannya memang butuh laptop untuk komputasi numerik. Kalau jenengan cari-cari referensi buku di Google itu kan kebanyakan kan komputasi numerik menggunakan MATLAB yang itu harus menggunakan laptop, komputer gitulah. Ya, jadi saya jalankan dulu MATLAB-nya. Jadi kita akan menggunakan MATLAB 7 aja yang ringan, jadi nggak terlalu berat ya. Kan kalau biasanya kita menggunakan MATLAB yang terbaru. Jadi karena saya juga, ya ini tadi Mas, Mas Mbak, kepikiran kita belum bisa tatap muka, itu kan. Padahal di GK itu udah ada komputernya bagus-bagus, nggak bisa digunakan itu loh. Nah, karena kita belum bisa tatap muka, jadi kebutuhan laptop juga mendesak. Jadi kalau misalnya saya paksakan dan menggunakan MATLAB yang versi terbaru, itu kan juga berat sekali karena instalannya juga 10 GB. Jadi saya menggunakan MATLAB 7, nanti kalau misalnya ready dengan laptop atau akses komputer terdekat, itu nanti bisa saya berikan akses untuk mendownload MATLAB-nya. Baik, MATLAB-nya sudah terlihat atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, ya. Jadi ini saya jalankan dulu. Kenapa kita butuh MATLAB?
Atau ada yang sudah menggunakan MATLAB? Di sini? Belum, nggih? Nah. Nah, jadi kita membutuhkan ininya, grafiknya ini loh. Membutuhkan grafiknya ini. Kalau kita tidak menggunakan MATLAB, kita tidak bisa istilahnya melakukan komputasi numerik. Nah, komputasi numerik seperti ini. Jadi kalau jenengan punya kalkulator Casio yang kalkulator untuk ngitung-ngitung formula yang layarnya gede itu, nah itu bisa digunakan, tapi nggak ada grafiknya. Nah, kalau di komputer itu kita bisanya juga menggunakan MATLAB. Walaupun dengan Python bisa, nanti dengan menggunakan Matplotlib. Tapi kan jenengan belum belajar Python, padahal baru semester ini juga belajar C kan ya, di pemrograman komputer dengan Mas Dewa, kalau nggak salah nggih. Iya, Pak. Ya, sudah mulai belajar pemrograman komputernya? Belum. Belum juga, aduh. Nggih, nggak apa Mas. Belum, berarti juga ya tantangan ini. Nanti kita berarti harus ekstra kerja keras ini untuk belajar pemrograman dulu. Nah, ini jadi kenapa kita menggunakan MATLAB? Karena memang kita butuhkan fiturnya ini. Ini misalnya untuk fungsi cos. Untuk fungsi cos ya. Terus tadi untuk fungsi apa namanya? Bisection. Seperti ini. Jadi kita lebih banyak ngodingnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematis itu, Mas. Jadi kita memerlukan MATLAB. Baik, saya cek dulu untuk surveinya apakah sudah masuk. Oh, sudah masuk 26 ya. Ya, bismillah. Saya lihat hasilnya. Oh, alhamdulillah ya, sudah 26 tanggapan. Memiliki akses ke komputer, laptop atau dekat Anda. Berarti bisa menggunakan MATLAB berarti nggih? Iya, Pak, bisa. Nggih, semoga bisa nggih. Ya. Insyaallah. Ya. Baik, kalau begitu ini saya cek dulu. Ada yang tidak bisa mengakses laptop atau komputer enggak? Saya cek dulu. Ada yang cuma punya smartphone enggak? Soalnya kemarin yang di Wates, karena saya kemarin juga lupa untuk melakukan survei, jadi di Wates itu gini Mas, pemrograman komputer lanjut itu kan, diajarkan oleh Pak Pradana itu tidak melakukan survei dulu. Jadi ternyata waktu sudah berlanjut ke Python itu ada satu mahasiswa yang tidak bisa mengakses laptop atau komputer gitu. Jadinya tertinggal. Gitu. Tapi untungnya saja kan menggunakan pemrograman online yang menggunakan handphone ya, bisa menggunakan handphone. Tapi juga itu tadi fiturnya terbatas, tidak bisa maksimal gitu. Kalau punya laptop kan alhamdulillah bisa nggih. Jadi bisa menggunakan MATLAB. Jadi kita belajarnya akan lebih enak. Kita belajar untuk bagaimana cara merubah rumus-rumus ke dalam bentuk codingan untuk dijalankan sebagai solusi dari komputasi sebuah fungsi numerik gitu ya. Nah, itu berarti alhamdulillah nggih, ini sebagian besar punya laptop atau komputer nggih, 27 tanggapan. Ini tenang saja, untuk MATLAB bisa menggunakan komputer 32 bit kok. Ini saya menjalankannya juga menggunakan Windows XP. Jadi saya coba carikan yang versi paling sederhana, paling rendah, dan alhamdulillah dapat ya. Versi apa namanya? Versi 7. Ini saya jalankan di komputer apa ini nggih? Windows XP SP3, RAM-nya pakai RAM 2 GB, 32 bit, itu bisa jalan. Bisa jalan anteng. Ini juga masih bisa buat internetan, jadi nggak masalah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada yang menggunakan selain Windows? Apakah ada yang menggunakan selain Windows? Saya, Pak. Pakainya apa, Mas Rizal? Ubuntu, Pak. Oh, ada yang pakai Ubuntu. Tadi yang Mas Rizal pakainya apa tadi, Mas Rizal? Windows, Pak. Oh tadi Mas Agus tadi ya. Sorry ya. Oke, Ubuntu ya. Berarti Mas Agus bisa ini dulu, bisa install Oracle VirtualBox dulu. Terus kemudian install OS guest-nya bisa Windows 7 atau Windows XP, Mas.
Kalau misal pakai Octave itu sama atau beda, Pak? Kemarin kan udah cari-cari di forum tanya-tanya, katanya itu bisa alternatif pakai Octave itu. Komennya yang beda ya, Mas. Kalau pakai Octave. Kalau misalnya gimana? Kalau di run lewat WAN itu bisa nggak, Pak? WAN bisa, WAN. Justru kalau pakai WAN itu, kalau untuk komputer 32 bit, program 32 bit lancar, Mas. Oke, siap, Pak. Ada WAN, sudah ada WAN? Sudah, Pak. Oke, siap. Berarti tinggal install aja kalau ada WAN. Nanti saya share MATLAB-nya. Ini MATLAB-nya nggak crack-crackan kok, ini full kok. Jadi tidak usah khawatir bajakan, nggak, ini full. Jadi nanti besok bisa di-share. Insya Allah nggak berdosa gitu loh. Biasanya kan crack-crackan gitu loh. Apa-apa nge-crack, Microsoft Word Office pakainya nge-crack. Pakai aktivasi apa itu. Kan sedikit-sedikit dosa. Tapi nggak apa-apa. Saya dulu juga melakukannya kok. Nah, MATLAB ini kan kebetulan kan aslinya kan berbayar. Yang setelah versi 2010 itu kan. Jadi saya carikan yang alhamdulillah ini dapat yang versi 7 yang nggak nge-crack, cuma masukkan serial number aja kayak Office 2007 persis. Jadi ya insya Allah lah nggak dosa-dosa amat gitu. Berarti ini insya Allah cukup untuk surveinya 28 tanggapan 100%. Dari totalnya tadi 33 mahasiswa jadi insya Allah 100% ada akses ke komputer semua. Jadi nanti bisa saya share untuk MATLAB-nya, kemudian nanti Anda install, terus bisa nyoba-nyoba sendiri dulu sebelum kita mulai materi minggu depan. Karena untuk komputasi numerik ini memang agak berat sedikit, apalagi untuk yang SMA seperti saya. Saya juga agak berat ketika belajar komputasi numerik karena emang belum pernah sama sekali lihat rumus-rumusnya dulu. Tapi ternyata setelah belajar sedikit demi sedikit memang bisa dipahami di endingnya. Tapi memang butuh agak lama, tapi nggak apa-apa. Itu untuk komputasi numerik. Nah, sekarang kita akan kembali ke kontrak kuliah dulu. Jadi sama seperti yang tadi. Saya coba buka dulu untuk kontrak kuliah. Kontrak kuliah. Ini jadi komputasi numerik komputasi numerik jumlah mahasiswa 33 semester genap 2020. Harusnya hari ini juga sudah mulai tapi kita mundur, nggak apa-apa, mundur seminggu. Nah, ini kan bentuknya praktek. Jenis sekolahnya praktek. Nah, ini prakteknya mau seperti apa? Jadi biasanya itu ada praktek satu, itu demo, terus langsung dicontoh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu berbasis lab sheet. Jadi nanti saya memberikan lab sheet kepada Anda, bisa melalui WhatsApp, jadi kita tidak perlu tatap muka gitu loh. Tidak perlu menggunakan tidak perlu menggunakan Google Meet, cuma menggunakan WhatsApp. Saya berikan ini loh lab sheet-nya, silahkan untuk pertemuan ini dikerjakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada semacam istilahnya kode lab. Jadi kode lab itu nanti ketika Anda itu mendapatkan lab sheet, kemudian Anda menemukan permasalahan, nah Anda bisa request kita mengadakan semacam Google Meet ini untuk membahas mungkin ada problem-problem apa yang sulit. Jadi kalau yang kedua tadi full lab sheet, terus Anda kerjakan, lab sheet Anda kerjakan, tidak ada kode lab, terus yang ketiga itu ditambah kode lab. Tadi yang pertama saya tulis dulu ya, jadi yang pertama tadi demo coding, terus langsung dicontoh langsung. Jadi kita ada Google Meet seperti ini, setiap kali ketemuan harus ada Google Meet. Kemudian yang kedua itu lab sheet basisnya, lab sheet kemudian Anda kerjakan, terus nanti Anda kumpulkan. Kemudian yang ketiga itu lab sheet, nanti plus plus kode lab.
Jadi nanti kalau ada permasalahan Anda bisa request untuk Google Meet, nanti terus baru kita istilahnya jelaskan kesulitannya, penyelesaiannya seperti apa. Nanti juga ada dikerjakan dan harus dikumpulkan. Nah, ini harus 100% ya. Nah, kemudian yang keempat sama seperti yang tadi bahasa Inggris. Jadi kan materinya banyak. Nanti modelnya presentasi, Anda presentasi, materi, kemudian teman-teman Anda mendengarkan, terus nanti yang presentasi itu jadi presentasi materi per kelompok. Terus plus demo coding ya otomatis ya, demo coding, nanti terus ditiru teman-teman, ditiru mahasiswa lain. Nah, terus nanti ada tugas dikerjakan, terus nanti dikumpulkan. Nah, dari 4 kegiatan perkuliahan ini lebih cenderung kemana? Jadi kalau yang kedua ini tanpa Google Meet, jadi bisa menghemat kuota lah. Terus kalau Code Lab ini ada Gmeet, sekali-sekali ada Gmeet. Ada Gmeet. Kemudian yang 4 itu wajib ada Gmeet, karena ada presentasi. Nah, monggo. Mau pilih opsi yang mana? 1, 2, 3, 4. Jadi ada demo coding, lab sheet tambah Code Lab, dan presentasi. Oke, Mas Agus, Oktav. Oh, tadi sudah siap, ya? Halo? Halo. Maaf. Tadi anjlok sendiri. Jadi saya lanjutkan. Jadi ada 4 opsi. Nah, ada 4 opsi. Yang pertama demo coding, terus kemudian lab sheet. Jadi nanti saya kasih lab sheet di grup WhatsApp, terus nanti Anda bisa kerjakan. Terus lab sheet tambah Code Lab, sekali-sekali ada Gmeet. Nah, itu nanti bisa konsultasi codingan yang pusing atau ada permasalahan. Yang keempat, presentasi materi per kelompok. Monggo, bisa dipilih dulu kegiatan kuliahnya mau yang mana. Boleh tanya nomor 4, Pak? Ya, monggo, nomor 4. Jadi nanti misal ada presentasi setiap kelompok, ada bisa tanya ke Bapak dulu? Tidak, Pak? Boleh, sebelum presentasi gitu? Boleh. Jadi kalau yang keempat itu nanti modelnya seperti ini, presentasi, jadi seperti yang bahasa Inggris tadi, dibagi dulu kelompoknya. Jadi ada 8 materi ya, itu dibagi per kelompok, terus nanti per kelompoknya itu ada demo coding, terus nanti demo codingnya itu nanti ditiru oleh mahasiswa lain, terus nanti setelah itu harus ada tugas ya, yang ngasih tugas juga Anda sendiri. Nah, yang ngasih tugas itu yang ngasih materi. Nah, nanti tugasnya seperti apa? Nah, nanti saya verifikasi dulu sebelum presentasi ya. Nah, itu terus nanti dikumpulkan. Itu juga ada Gmeet. Jadi nanti yang nomor 1 dan nomor 4 itu 100% Gmeet. Itu. 100% Google Meet. Harus meeting, harus harus istilahnya harus online terus. Kuotanya nggih. Ya, sekali meeting kan paling 1 giganan lah. 1 jam toh. Itu. Yaitu resikonya yang 1 dan 4 itu pasti menyedot kuota yang banyak. Oke, monggo. Ini saya lihat dulu. Di sini. Kalau nomor 3 bagaimana, Pak? Soalnya kan tidak semua mahasiswa sinyalnya mendukung. Jadi mungkin nanti jika ada kesulitan bisa mengadakan itu, Pak.
Mungkin ya nunggu pendapat dari teman-teman dulu sih, Pak. Ya. Jadi kalau nomor 3 memang betul seperti itu. Jadi lab sheet, jadi tiap minggu kita tidak perlu tatap muka, tidak perlu tatap muka, dan presensi kehadiran itu diambilkan dari Anda mengumpulkan tugasnya itu. Jadi per mingguan ada tugas kan ya. Nah itu Anda kumpulkan, nanti Anda kumpulkan di Bismart seperti itu, terus saya jadikan dasar presensi. Kalau nggak ngumpulkan berarti dianggap nggak hadir gitu istilahnya. Risikonya nomor 2 dan 3 itu. Jadi kalau nomor 2 dan 3 Anda tidak mengumpulkan tugas, Anda langsung kehilangan 2 poin. Yang pertama Anda tidak hadir, terus yang kedua Anda tidak mengerjakan tugas. Padahal di penilaian itu ada kehadiran dan tugas. Itu. Yang poin 2 dan 3. Nah kalau 1 dan 4 itu resikonya di kuota, jelas. Itu pasti kuotanya nyedot banyak banget. Itu. Nomor 3 itu ya kuotanya juga nyedot, tapi sedikit. Karena kita cuma ngadakan gimmick kalau pas ada kesulitan saja gitu. Kan pasti ada kesulitan kan, nggak mungkin 100% bisa langsung dikerjakan semua. Dewa itu kalau bisa kerjakan semua itu. G, nomor 3. Saya hitung dulu nggih. Nomor 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 1, 3. Oh, 3. Ada yang lain, monggo. Yang hadir 30 orang loh ini. Nomor 3, oke. Kalau 1 dan 4 itu nanti resikonya kalau pas listrik mati itu. Listrik mati nggak hadir. Nah itu. Listrik mati nggak bisa hadir, terus ya itu tadi laptopnya nggak bisa nyala, itu kan jadi susah kalau listrik mati. Nomor 1 dan 4. Apalagi kuotanya habis. Kalau kemarin saya nyobanya itu, ya saya cerita nih. Saya kemarin jujur mencoba 2. Untuk yang PLC, itu yang untuk PLC itu, praktek PLC saya menggunakan yang nomor 3. Nomor 3 itu saya coba, jadi setiap minggu saya kasih lab sheet aja, terus nanti dikerjakan, dikumpulkan. Nah, nanti ketika ada kesulitan, baru kita Google Meet. Itu. Kemudian untuk praktik pemrograman lanjut, itu saya menggunakan yang nomor 1. Jadi presentasi, demo coding, dicontoh, kemudian Gimit. 30 menit. Nah, untuk hasilnya, performanya itu bagus yang nomor 3. Karena yang nomor 3 itu, kita bisa ngontrol. Jadi, setelah dikasih lab sheet, kita kasih deadline, itu nanti mahasiswa langsung mengerjakan. Jadi, biasanya 2-3 hari itu langsung selesai. Tidak sampai deadline seminggu. Nah, kalau yang nomor 1 ini, hasilnya juga lumayan bisa dikatakan tidak optimal. Yang tadi saya katakan 25% tidak mengumpulkan tugas itu tadi. Jadi setelah demo coding, terus dikasih tugas kan, deadline-nya seminggu, terus pada istilahnya padang gampangnya gitu loh, padang gampangnya, terus akhirnya banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Yang 100% cuma berapa nggih? Cuma 30% dari total mahasiswa. Cuma sedikit sekali untuk yang mengumpulkan 100%. Kelemahannya di situ. Jadi mereka menganggap setelah hadir kemudian istilahnya mengerjakan tugas yang ketika demo coding itu, terus tidak mengerjakan tugas yang di rumah, itu dapat nilai bagus. Enggak, ada tugas juga, tetap ada tugas. Nah, itu banyak yang tidak mengumpulkan. Performanya bagus yang di nomor 3, karena gitu tadi, setelah dikasih deadline, terus dikasih istilahnya, ini lab sheet, ini deadline, terus pada mengerjakan, terus 3-4 hari itu udah pada mengumpulkan. Jadi saya lihat lagi ini 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 3. 100% itu mengumpulkan tugasnya, Mas. Kan misalnya setiap pertemuan ada tugas, jadi totalnya ada 16 tugas pasti. 16 pertemuan, 16 tugas. Nah,
itu kalau nggak ngumpulkan satu kan ya kurang. Itu. Tidak 100%. Jadi kalau yang nomor 3 itu resikonya itu. Jadi tugas mengumpulkan sama dengan presensi kehadiran. Jadi ketika tidak mengumpulkan tugas sekali, itu berarti presensi kehadirannya juga hilang satu. Padahal kan kita punya toleransi tidak hadir itu kan 3 atau 4 pertemuan, guys. Saya lupa. Itu ada di buku panduan akademik itu kan 3 sampai 4 pertemuan itu. Risikonya itu kalau yang nomor 3. Kalau yang nomor 1 sekali hadir ngisi presensi itu pasti dianggap hadir. Nah, tapi tugasnya itu nanti tinggal bobotnya aja gitu loh. Nah, kemarin itu kan kebetulan yang di semester kemarin kan bobot tugasnya itu kan berat. Itu 50% kalau nggak salah, 50%. Jadinya ketika nggak mengumpulkan tugas nih, nilainya langsung anjlok gitu loh maksudnya. Monggo, ini dibahas dulu. Soalnya ini prakteknya juga memerlukan komputer dan juga istilahnya butuh waktu yang banyak. Waktu yang banyak ya istilahnya seperti merenung gitu loh, seperti mengerjakan apa namanya? Matematika itu kan juga memerlukan waktu yang banyak. Ini ada 4 model. Monggo, ini 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 cenderung 3 ya. Banyak yang ketiga nggih. Gimana, ada yang mau memberikan pendapat lagi? Ini lebih cenderung ketiga ini. Kalau yang 1 dan 4 itu nanti kelompokan, pasti kelompokan. Endingnya kelompokan. Cuma bedanya nanti kalau yang nomor 1 itu tugasnya individual, pasti individual, nanti terus pas UAS kelompokan. Kalau yang nomor 4 itu tugasnya pasti kelompokan. Ya, kelompokan. Prestasi materi per kelompok, jadi Anda yang mengolah materi sendiri, demo coding yang demo nanti kelompoknya sendiri. Terus yang ngasih tugas juga kelompok yang ngasih materi, nanti saya verif dulu tugasnya bagus atau enggak. Itu terus dikumpulkan, itu juga kelompokan. Kalau yang 2 dan 3 itu pasti individu. Bagaimana Pak kalau setiap pertemuan tetap Gmeet untuk menjelaskan materi dan labsheet biar lebih mudah dan untuk langsung mengerjakan labsheetnya? Itu juga boleh. Berarti nggak ada demo coding kan maksudnya ya? Berarti nggak ada demo coding, berarti cuma Gmeet materi ya, Gmeet materi plus apa namanya itu, labsheet ya, labsheet, jelasan labsheet, terus tugas. Nah, ini ada yang kasih saran, Mbak Safitri. Jadi setiap pertemuan ada Gmeet, terus ada penjelasan labsheet, terus ada tugas. Nah itu. Bagaimana? Apakah ada yang setuju dengan pendapatnya Mbak Safitri? Oke, pindah nomor 2. Mbak Natalia setuju nomor 2. Oke, yang lain bagaimana? Terus saya bikin survei lagi aja ya. Daripada apa namanya? Saya bikin survei dulu sebentar. Oke, kegiatan perkuliahan. Kegiatan perkuliahan komputasi numerik. Demo coding. Labsheet plus tugas. Tugasnya mengerjakan labsheet atau ada tugas lain? Enggak, tugasnya tetap labsheet, cuma labsheet aja. Tugasnya cuma labsheet.
Terus Pak, tapi kalau nggak ada demo coding itu kira-kira bingung nggak Pak? Nah, itu masalahnya. Tuh, kalau di lab sheet itu kan kita cuma kasih contoh codingannya, terus Anda coba sendiri. Nah, setelah Anda coba sendiri, terus nanti baru Anda mengerjakan tugas yang ada di lab sheet itu. Kalau demo coding itu ya langsung nonton aja, nggak ada lab sheet, terus langsung kasih tugas. Gitu. Jadi nggak ada pegangan. Bedanya itu kalau yang nomor 1 itu benar-benar nggak ada pegangan, terus nomor 2 itu ada pegangan lab sheet, 3 ada lab sheet, 4 ada lab sheet, kalau 5 itu PPT teman Anda sendiri. Nah, monggo. Oke, ini survei untuk apa namanya kegiatan perkuliahannya bisa Anda isi dulu, nanti bisa kita lihat lebih cenderung kemana, monggo. Pak, izin Nggih. bertanya, Pak. Boleh, monggo. Untuk yang pilihan kedua, gimmick materi plus tugasan lab sheet plus tugas, itu ya mandiri atau kelompok ya, Pak? Mandiri, Mas, mandiri. 2, 3, 4 tuh 1, 2, 3, 4 itu mandiri semua, Mas. Yang kelompok cuma yang nomor 5. Karena kita dari awal sudah dibentuk kelompok. Jadi nggak fair kalau tugasnya mandiri. Ya udah, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, monggo. Baik, itu tanggapan, gimmick materi, penjelasan lab sheet. Oke. Belajar demokrasi ya, biar sekarang kan zamannya sudah berbeda ya, Mas Mbak ya. Jadi sudah tidak semuanya itu dari gurunya. Sekarang kan yang belajar kan mahasiswanya. Jadi kalau dari gurunya terus nanti biar istilahnya biar mahasiswanya itu ada kebebasan berpikir lah. Saya inginnya seperti ini, terus saya inginnya seperti ini. Nanti kita fasilitasi. Jadi biar nggak manut sama gurunya terus. Saya dari dulu juga udah bosen kalau cuma manut sama guru. Gurunya pengennya ini terus, tapi kan ya udah nggak zamannya gitu loh. Ini tanggapan 100% di nomor 2 ya. Oke. Kita tunggu sebentar sambil kita bahas untuk yang penilaian dulu. Oke. Apakah penilaiannya mau dibuat sama seperti yang tadi, yang bahasa Inggris, atau beda? Monggo. Kalau yang bahasa Inggris tadi kan kehadirannya 10%, terus tugasnya 60%. Nah, kalau yang apa namanya? Sekarang kan istilahnya saling berhubungan. Jadi kalau misalnya yang nomor 3 dan 4 itu kan kalau tidak mengumpulkan tugas
dianggap nggak hadir. Kalau 1, 2, dan 5 itu ada nanti link presensi sendiri, ada istilahnya untuk ngupload tugas sendiri, jadi pisah. Mau dibuat sama atau berbeda. Kehadiran 10%, tugasnya 60%, terus nanti UASnya 30%. Monggo, penilaian. Ada yang memberikan saran? Saya Pak, saran nomor 2 Pak, yang tadi kesepakatan tadi kan, yang nomor 2 gimit materi plus penjelasan website plus tugas. Oke. Usul nanti kalau waktu gimit bisa direcord Pak. Jadi nanti kalau semisal ada mahasiswa yang kurang paham bisa melihat rekordannya lagi. Oh pasti Mas, ini sekarang aja saya record Mas. itu udah wajib record Mas. Karena yang penilaiannya ini Mas, penilaiannya persentase penilaian mau dibuat sama ya dengan yang bahasa Inggris atau beda? Sepertinya sih kalau cenderungnya saya lihat dulu surveinya. Hasil lihat surveinya itu kan lebih cenderung ke yang nomor 2 ya. Nah, kalau yang nomor 2 lebih ya hampir mirip sama yang bahasa Inggris. Soalnya presensinya sendiri, tugasnya sendiri, terus ada UASnya sendiri tanpa mid semester nanti. Gimana kira-kira? Itu apa buatan? Baca Pak. Nah, seperti ini kalau ya sesuai dengan bahasa Inggris. Jadi kan kalau kita lihat surveinya ini kita ya saya share hasil surveinya dulu biar tidak ada dusta di antara kita ya. Nah, sekarang tab yang ini kegiatan. Nah, 21 tanggapan. Ini kan lebih cenderung ke nomor 2, Google Meet materi penjelasan lab ya kan. Berarti kan lebih ke lebih ke tiap hari ada Google Meet, kemudian ada penjelasan lab sheet, terus ngerjain tugas yang ada di lab sheet. Seperti itu istilah modelnya. Ini 23 tanggapan. Ya. Lebih cenderung. Nah, kalau misalnya lebih cenderung ke yang nomor 2, berarti kalau kita menggunakan sistematika penilaian yang bahasa Inggris itu tadi, sebetulnya tidak masalah gitu loh, karena kehadirannya juga terhitung, karena nanti tiap Google Meet ada ada kehadirannya, terus nanti ada tugas dari lab sheet, kemudian ada UAS. Saya kembali ke ke sini lagi. Kira-kira bagaimana? Apakah setuju jika seperti ini? Kehadirannya 10, tugas 60, UAS 30. Monggo. Kalau tidak ada yang berkomentar, saya anggap sama dengan yang bahasa Inggris. Karena saya lihat surveinya juga hasilnya juga lebih cenderung yang ke nomor 2, yang ini. Ini saya hilangin dulu ya. Nah, lebih cenderung yang ke ini. Gimit materi. Kan nanti hampir sama dengan yang hampir sama dengan yang nanti bahasa Inggris. Cuma bedanya tugasnya individu, itu aja. Pak, nanti yang nomor 4 itu juga dikasih penjelasan juga tuh, Pak. Kalau yang nomor 4 enggak. Nomor 4 tuh cuma kita langsung tinggal kasih lab sheet gitu kan. Ini lab sheet untuk materi seperti ini, untuk materi A. Silahkan kerjakan. Nah, nanti kalau Anda bingung, Anda yang nanti istilahnya request, Pak, meet, seperti itu. Nah, itu baru nanti kita Gmeet. Kalau yang nomor 4. Nomor 3 dan nomor 4 itu cuma pure ini lab sheet-nya, silahkan Anda kerjakan. Ini materinya. Silahkan dibaca, dipahami, terus silahkan Anda kerjakan, terus nanti dikumpulkan tambah Google Meet. Nah, kalau yang nomor 4 itu cuma ada tambahnya Google Meet. Itu yang kemarin saya tekan untuk yang PLC. PLC itu ya lumayan, jadi Google Meet itu cuma berapa kali ya? 3 kali atau 4 kali itu. Terus kesehariannya tiap minggu ya lab sheet itu.
Nanti kalau apa namanya butuh sesuatu yang dijelaskan, nah itu baru ada Gmit. Tapi kalau yang nomor 2 itu nanti kita kasih materi, jadi misalnya menjelaskan lab sheet, ini kok misalnya rumus A itu datangnya dari mana, ini rumus B itu datangnya dari mana, kok bisa seperti ini, itu langsung kita jelaskan. Itu nanti, ini lab sheet-nya untuk materi yang hari ini. Nah, itu nanti di dalam lab sheet itu kan biasanya berbasis proyek. Nah, itu nanti Anda kerjakan, Anda pahami, terus dikumpulkan, terus bagi tugas individu. Jadi 2 kali, jadi 2 kali kerja lah istilahnya. Jadi kerja pertama itu mendengarkan dan presensi melalui Google Meet. Jadi istilahnya tambah-tambah pengetahuan lah. Terus yang kedua nanti Anda dapat lab sheet, istilahnya dapat pegangan lab sheet. Ada materinya juga, ada proyeknya juga yang Anda kerjakan. Kemudian Anda kerjakan tugasnya. Jadi ada 2 nilai juga. Yang pertama presensi, yang kedua tugas. Terpisah istilahnya. Beda sama yang nomor 4. Kalau nomor 4 tuh ya pure nggak ngumpulin tugas, ya nggak datang, nggak dianggap datang kuliah itu. Lebih istilahnya lebih ekstrim. Oke, 25 tanggapan. Udah 25 ya, berarti kan ini lebih 25 tanggapan 88%. Nomor 2, berarti ini lebih banyak yang setuju. Yang nomor 2 nggih? Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke, untuk penilaian, setuju atau tidak untuk seperti ini? Kehadiran 10, tugas 60, UAS 30? Setuju, Pak. Setuju? Oke. Setuju. Oke. Baik, kalau seperti itu, ini saya simpan dulu, nanti saya share ke grup. Jadi ini untuk kontrak perkuliahan kita. Jadi semoga kedepannya, jadi sebagai dasar lah istilahnya, kalau Anda tidak mengumpulkan tugas, Anda tidak presensi, terus nilai Anda berkurang, nah itu kita punya dasar ini kontrak kita perkuliahan di awal. Gitu. Tapi tenang saja, setiap Gmit nanti saya bikinkan link presensi, jadi nanti Anda bisa langsung isi presensi. Kalau nggak bisa presensi, langsung lapor aja, seperti tadi, Mas siapa tadi ya. Jadi karena, apa namanya, kuotanya tinggal kuota UNY, jadi tidak bisa mengakses selain WhatsApp dan apa namanya Google Meet. Baik. Nah ini sudah cukup menurut saya. Jadi kita sudah memiliki 2 kontrak perkuliahan untuk komputasi numerik dan bahasa Inggris. Kira-kira ada yang mau menambahkan lagi? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kalau tidak ada, oh ya, gimana? Tadi Mas Dika, gimana? Mungkin belum ada yang ditanyakan. Oh ya, ini ada yang tanya, Pak, kuota UNY datangnya kapan lagi ya? Waduh, saya juga belum tahu ya, Mas. Saya juga belum tahu ini. Saya kemarin juga tanya-tanya ke Pak Aris juga, belum ada kepastian kapan datangnya, tapi tahu-tahu ya itu Mas, ketika ditunggu-tunggu nggak datang, pas nggak ditunggu malah datang. Itu kadang-kadang kayak gitu. Beberapa kali kan seperti itu. Oh, ini ada yang 1 bulan sekali. Oke. Nanti coba cek aja Mas, coba cek aja. Nanti kalau misalnya sampai akhir Februari itu belum datang, langsung lapor aja Mas. Nanti kita sampaikan. Gitu. Karena itu memang ya sudah apa namanya, sudah menjadi istilahnya kewajiban dari UNY sendiri kan ya untuk memfasilitasi selama daring ini. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Jika belum, nanti Mas Ketua kelasnya tadi mana nih? Mas Ketua kelas, Mas Andrian ya namanya ya? Ya, oke, saya tunggu untuk pembagian kelompok yang bahasa Inggris. Oke, nanti saya tunggu, terus langsung apa namanya, nanti saya kasih pembagian, atau Mas Andrian sekalian yang bagi materinya, per kelompoknya mau dikasih apa gitu. Yang tadi kan udah urut toh, Pak? Yang 1 sampai 8 tadi. Oh, itu belum urut, ya. Dari Bapak aja, Pak. Oh ya, dari saya aja ya. Itu belum urut, nanti kan gini Mas sistematikanya, jadi biar semuanya itu langsung kerja rata, jadi
100% itu kerja, itu kan setelah nanti materi dibagi, minggu ini tuh Anda semua itu nyiapkan materi untuk yang dipresentasikan. Jadi pas besok ya kita ketemu hari Selasa ya Senin malam lah atau malam Selasa itu semua 8 presentasi itu dikumpulkan. Jadi nanti tidak ada yang di belakang baru ngumpulkan materi gitu maksudnya. Jadi nanti 8 kelompok itu minggu ini kerja bikin makalah dan PPT untuk 8 materi itu yang nanti akan disampaikan mungkin di minggu yang keberapa gitu loh. Jadi biar semuanya adil, enggak besok aku baru mau presentasi terus baru bikinnya besok, atau misalnya aku masih 2 minggu lagi bikinnya 2 minggu lagi. Biar istilahnya 100% di awal semua biar adil gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau yang bagi Mas Andrian juga nggak apa-apa, soalnya kerjanya di awal semua nanti cuma tinggal pembagian presentasinya kapan gitu. Gitu nggak apa Mas Andrian? Kalau yang kelompok dari kami kan Pak, maksudnya yang bagi kelas sendiri, terus nanti materi dari Bapak kan? Materinya langsung dibagi aja nggak apa-apa Mas, biar biar langsung kerja semuanya di awal gitu. Gitu langsung dibagi Mas Andrian aja. Tapi ya itu tadi, silahkan diskusi dengan satu kelas, jangan Mas Andrian sendiri yang bikin. Biar semuanya ikut diskusi gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang mau tanya-tanya lagi? Saya izin tanya Pak. Oke, monggo Mas Rizal. Kalau nanti mau tanya-tanya di luar jam kuliah, boleh nggak Pak? Boleh, malam-malam juga boleh. Tadi malam itu ada mahasiswa D4 Wates itu juga tanya-tanya tentang Python juga boleh. Asal saya belum tidur aja, nanti tak balas. Santai aja Mas. Ya, Pak. Ya. Oke, yang lainnya monggo. Baik, tidak ada nggih. Jangan lupa yang belum presensi silakan presensi dulu. Ini setelah ini langsung saya tutup untuk link presensinya. Jadi sudah saya anggap cukup untuk presensinya. Saya reshare lagi untuk link presensi nggih. Supaya tidak lupa. Silakan yang belum presensi dulu. Yang sudah nggih jangan presensi 2 kali, kayaknya juga nggak bisa ya. Nah itu presensi dan silakan. Saya tunggu dulu 1 menit, 2 menit untuk yang belum presensi. Nanti kita tutup nih jam 8.58 lah. Oke, kita tutup jam 8.58. Selagi menunggu link presensi ditutup juga boleh nanya-nanya tentang apa gitu, tentang mungkin kalau kesehariannya kuliah offline tuh gimana rasanya itu juga boleh, monggo. Kalau menurut saya masih tetap enak kuliah offline karena bisa pegang-pegang. Daring itu capek duduknya aja, Mas. Presensi kuliah. Baru 30 loh ini, katanya 33 ya. Responnya baru 30. Ayo, baru maba. Oke. Pak, kalau misal kita offline, sistemnya gimana? Ini Mas, saya juga bingung Mas. Soalnya kan dari UIN kan baru ada edaran lagi Mas. Diperpanjang sampai 22 Februari itu susahnya. Kalau nggak ada PSBB itu gini Mas. Jadi kemarin saya ke GK kan 3 kali, terus dari koornya GK itu kan menginginkan ada kelas offline di GK. Jadi kelas offline di dalamnya kan ada 15 komputer, jadi nanti yang masuk itu sekitar 10 orang per meeting. Nah itu kalau misalnya nggak ada PSBB, ya bisa diusahakan seperti itu Mas. Karena rencananya emang yang D4 elektronika itu menggunakan sistem seperti itu. Karena untuk yang, ya misalnya gini Mas, mesin listrik itu kalau nggak praktek di bengkel itu gimana Mas gitu loh. Kan nggak bisa mesin listrik pakainya daring gitu loh.
Itu yang baru dipikirkan. Kemarin yang sudah mengerjakan hal seperti itu Pak Mas Duki. Jadi Pak Mas Duki itu dia menghandle beberapa mahasiswa, terus diajak ke lab yang di Karangmalang, 2 atau 3 mahasiswa ya, saya lupa, itu untuk praktek offline, Mas. Jadi tidak ada kruyuan lah istilahnya. Sebelum PSBB. Nah, sekarang kan PSBB, Mas, itu lebih susah lagi. Soalnya kemarin yang di GK itu benar-benar ya mahasiswanya juga bisa dihitung dengan jari, cuma 2 atau 3, dan itu juga mahasiswa yang piket kalau menurut saya. Tapi coba saya tanya dulu, kalau bisa offline di GK, nanti bisa saya infokan. Jadi kalau bisa datang ke GK kan lumayan dulu. Kita pakai komputernya sana. Lebih kenceng, wifi-nya kenceng, edurumnya kenceng, YouTube-nya juga kenceng. Itu. Kalau nganunya biasanya di lab komputer, Mas. Mainnya itu. Sama lab di bengkel, lebih enak daripada daring. Ya, ini sudah jam 8.59. Ini presensinya saya tutup nih. Ini saya tutup. Bentar, saya tutup dulu. Baik, nah yang hadir 30 orang ya, 30 orang. Nanti saya masukkan langsung ke presensi kuliah. Jadi pertemuan pertama ini dihadiri oleh 30 orang. Oke, terima kasih untuk 30 orang yang sudah hadir di pertemuan pertama ini. Semoga memberi kemanfaatan untuk kita semuanya. Jadi untuk pertemuan pertama kita sudah menghasilkan 2 kontrak kuliah untuk komputasi numerik dan bahasa Inggris. Untuk komputasi numerik tadi sudah kita sepakati menggunakan MATLAB. Nanti programnya akan saya share langsung. Jadi Anda tinggal download. Untuk kuotanya silahkan menyiapkan 800-an mega, ukurannya memang cukup besar. Tapi kalau nanti setelah diinstal cuma tinggal 2 GB aja. Terus untuk yang menggunakan Linux tadi silahkan bisa menggunakan Wine atau VirtualBox, itu juga bisa. Jadi nanti langsung diinstal aja, nggak masalah. Dan ini full version ya, nggak pakai crack-crackan, cuma masukin serial number aja, jadi nggak rumit. Terus untuk bahasa Inggris, Mas Andrian saya tunggu untuk kelompoknya, terus nanti sekalian pembagian materinya, terus nanti saya jelaskan untuk sistematika penyusunan materi dan nguploadnya ke Bismart, nanti saya share juga, supaya nanti pas malam Selasa itu 8 materi terkumpul semua, terus nanti bisa dimulai dengan presentasi kelompok pertama. Oke. Sepertinya saya cukupkan sekian supaya tidak berlama-lama lagi. Terima kasih. Jika ada kesalahan dari saya mohon maaf. Semoga tetap sehat, jaga kesehatan, tetap pakai masker ya, walaupun di dalam rumah, karena di depan rumah saya baru aja yang meninggal kena COVID kemarin, pada tangga dekat. Jadi tetap dijaga kesehatannya betul. Kalau nggak penting, jangan keluyuran dulu. Yang penting tetap berdoa semoga COVID-nya segera selesai dan kita bisa segera kelas offline lah, tidak daring terus. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, monggo. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke, sama-sama.